Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat jamaah Masjid Awwaluddin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa ala atas segala karunia, nikmat dan taufik dan hidayah yang senantiasa Allah Jalla wa'ala berikan dan limpahkan kepada kita semua, yang mana Allah Jalla wa'ala memudahkan untuk kita melaksanakan rangkaian ibadah wajib dari salat maghrib secara berjamaah, dan sembari menunggu datangnya waktu salat isya, kita isi dengan bermajelis ilmu, dan semoga Allah berkahi majelis ini, Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan Allah lindungi kita dari segala macam bentuk ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kita meminta kepada Allah, bertawassul dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, agar semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada, yang sedang dalam kesulitan, sedang dalam kesusahan, yang sedang terlilit hutang atau ditimpa musibah, yang sedang menderita penyakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar, kelapangan, kesabaran dan keteguhan kepada kaum muslimin tersebut, terutama bagi saudara-saudari kita yang berada di Palestina, di bumi Syam. Semoga Allah berikan jalan keluar yang nyata bagi mereka tersebut, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan umat yang senantiasa mengikuti petunjuk-petunjuk beliau hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan dalam pembahasan Kitabut Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Dan kita masih berada pada bab yang sama, melanjutkan di bab atau dalil-dalil yang berada pada bab sebelumnya, yaitu bab yang berkaitan dengan bagaimana malaikat-malaikat Allah itu sangat takut ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman atau menetapkan suatu ketetapan yang menunjukkan bagaimana ketakutan mereka. Jadi bab ini adalah bab yang menjelaskan tentang rasa takut para malaikat-malaikat Allah kepada Allah itu sendiri. Dan di awal bab kita sudah menjelaskan firman Allah dalam surah Saba ayat ke-23, ayat yang menerangkan, menjelaskan hal tersebut, yaitu bagaimana rasa takutnya para malaikat ketika Allah berfirman. Dan kita juga sudah membahas hadis dalam kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, hadis yang mana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang perihal yang sama, yaitu bagaimana takutnya para malaikat ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dan di pertemuan kali ini kita akan masuk kepada riwayat atau hadis dalil yang selanjutnya, yang mana hadis ini, riwayat ini dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu.
Hadis ini, riwayat ini dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza arada Allah taala an yuhiya bil amri takallama bil wahyi akhadatis samawati minhu rajfatun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mewahyukan suatu urusan, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mewahyukan suatu atau sebuah urusan, maka Allah dia akan menyampaikan wahyu tersebut hingga atau sampai membuat langit bergetar. Kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah menghendaki untuk mewahyukan suatu urusan, mengabarkan suatu putusan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan wahyu tersebut hingga atau membuat langit itu bergetar. Hingga membuat atau menjadikan langit itu bergetar karena firman Allah tersebut, au qala ra'datun syadidatun, atau kata perawi di sini yakni An-Nawas bin Sam'an, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan getaran yang hebat, ra'datun syadidatun, langit bergetar dengan hebat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, kenapa langit tersebut bergetar dengan hebat? Dan tadi sore atau tadi siang menjelang sore kita mendapati bagaimana kondisi Pontianak Kuburaya cukup mencekam walaupun sebentar, banyak pohon bertumbangan, baleho dan seterusnya. Walaupun bukan langit yang bergetar, tapi bagaimana tiupan angin, dan itu bagian dari ciptaan Allah yang umumnya pasti kita semua merasa ketakutan. Nah, maka dalam hadis yang kita bahas ini, kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah ingin menurunkan wahyu suatu urusan, dia menyampaikan wahyu itu hingga membuat langit itu bergetar dengan getaran yang hebat, khaufan minallahi azza wa jalla, karena rasa takut atau karena takutnya langit itu kepada Allah azza wa jalla. Fa idza sami'a dzalika ahlus samawati, dan apabila penduduk langit mendengarkannya, yaitu mendengar ketetapan atau wahyu Allah tersebut, keputusan yang Allah putuskan tersebut, maka para penduduk langit akan sa'iqu wa kharru lillahi sujjada. Mereka akan pingsan dan mereka tersungkur menyungkur sujud kepada Allah. Fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril. Dan di antara penduduk langit yang banyak, jadi penduduk langit itu banyak sekali, dan di antara penduduk langit itu adalah malaikat Jibril. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah menurunkan wahyu menetapkan suatu urusan, sebuah ketetapan, langit bergetar, seluruh penduduk langit itu pingsan atau tersungkur sujud kepada Allah, dan yang pertama kali mengangkat kepalanya dari sujud itu, dan ini menunjukkan bagaimana posisi yang spesialnya dari malaikat Jibril. Beliau yang pertama kali mengangkat kepala dari sujud. Yang pertama kali mengangkat kepala dari sujudnya adalah malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, fayukallimuhullahu min wahyihi bima arada. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyunya, menyampaikan ketetapannya tadi seperti yang dikehendaki Allah sendiri. Jadi Allah sampaikan wahyunya, sampaikan ketetapannya. Kemudian sampaikan kepada malaikat Jibril, thumma yamurru Jibrilu 'alal malaika. Kemudian malaikat Jibril melewati para malaikat setelah mendapatkan perintah wahyu ketetapan tersebut. Dan kemudian kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kullama marra bisama'in sa'lahu malaikatuha. Ketika malaikat Jibril setiap melewati suatu langit, maka para malaikat-malaikat yang lain bertanya kepada malaikat Jibril,
malaikat Jibril tersebut. Madza qala rabbuna ya Jibril? Wahai Jibril, apa yang difirmankan oleh Rabb kami? Maka malaikat Jibril menjawab terhadap para malaikat tersebut, fayaqulu qala al-haqqa. Allah berfirman menetapkan perkataan yang benar. Wa huwal aliyyul kabir. Dan dialah maha tinggi lagi maha besar. Fayaquluna kulluhum misla ma qala Jibril. Lalu mereka semua mengatakan seperti apa yang dikatakan Jibril alaihi salam. Jadi malaikat-malaikat yang lain ketika sebelumnya momennya adalah mereka tersungkur, tersujud, takut, langit bergetar dan bertanya apa yang Allah firmankan? Apa yang Allah tetapkan? Malaikat Jibril katakan yang Allah tetapkan adalah kebenaran, bukan kebatilan. Maka mereka, para malaikat yang lain pun mengatakan sebagaimana yang dikatakan Jibril. Jadi disebarkan kepada malaikat-malaikat yang lain hingga wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril tersebut sampai kepada siapa yang fayantahi Jibrilu bil wahyi ila haitsu amarahu Allah azza wa jalla. Hingga wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril sampai kepada siapa yang diperintahkan Allah untuk menerima wahyu tersebut. Hadis ini jamaah sekalian rahimakumullah diriwayatkan Imam At-Tabrani, Imam Ibnu Abi Hatim dan Imam Al-Baihaqi rahimahumullahu taala. Dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis ini adalah kembali menjadi dalil penguat atau dalil terakhir dalam bab ini, menggambarkan dan menjelaskan bagaimana takutnya para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam hadis ini tidak disebutkan kata para ulama atau kata penulis dan pensyarah bahwa secara derajatnya dia lemah karena ada perawi sanadnya itu seorang yang bernama Al-Walid bin Muslim, seorang yang dikenal dengan mudallas atau orang yang suka bertadlis, suka menipu. Dan ini mempengaruhi derajat sebuah hadis. Ya, akan tetapi walaupun hadis ini secara derajatnya dhaif atau lemah, tapi dia dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain. Sebagaimana hadis-hadis yang sebelumnya kita bahas itu adalah hadis yang menjadi penguat tentang bagaimana proses turunnya wahyu dan takutnya para malaikat ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi sekali lagi ini amanah keilmiahan harus kita sampaikan, tidak boleh disembunyikan ketika kita menyampaikan, mendakwahkan bahwa hadis ini sahih, hadis ini hasan, hadis ini lemah. Kita sampaikan, ya, kita sampaikan apa adanya sebagaimana para ulama telah menelitinya. Akan tetapi penguat-penguat dalam periwayatan yang semisal itu ada, sebagaimana dalam bab ini pula, intinya tidak bertentangan dengan akidah yang lurus, manhaj yang lurus. Ya. Kita akan jelaskan kata demi kata dalam hadis ini ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu ta'ala an yuhiya bil amri takallama bil wahyi." Apabila Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berbicara berkalam sesuai kehendaknya kapanpun Allah mau. Idza aradallahu ta'ala an yuhiya bil amri. Allah Subhanahu wa taala itu berbicara sesuai dengan kehendaknya kapanpun Allah mau. Dan masalah Allah bicara ini jamaah rahimakumullah, ini sangat nanti berkaitan erat dengan asma wa sifatnya, nama-nama dan sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan Allah Jalla wa'ala. Dan yang perlu kita pahami bahwa Allah itu berbicara karena dahulu di zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Imam Darul Hijrah, beliau dipenjara, disiksa karena bertentangan dengan keyakinan khalifah di masa itu adalah bahwa Al-Quran itu makhluk. Karena Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala tidak mengiyakan atau membenarkan bahwasanya Al-Quran makhluk, bukan kalamullah. Dan pembahasan ini memang panjang dan akan pelik pembahasannya. Tapi di sini bukan waktunya kita untuk memperinci. Kita menyampaikan sebagaimana data yang valid bahwa berhubungan berkaitan dengan kalamullah, Allah berbicara,
Ingat, Allah berbicara itu sesuai dengan kehendaknya. Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya. Kapanpun Allah mau, dia akan bicara. Tapi ingat, sifat ataupun perbuatan yang seperti ini selalu sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Ini yang jadi pegangan, agar kita nggak bingung dalam memahami nama, sifat, dan perbuatan Allah. Jadi agar nggak bingung, karena pembahasan ini memang jika diperinci dan jadi diskusi dan perdebatan itu panjang, pelik sekali. Tapi sebagaimana akidah Ahlussunnah yang kita pegang, sebagaimana pemahaman generasi terbaik dalam memahami nama-nama dan sifat Allah, Allah berbicara. Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya. Kapanpun dia mau, dengan cara yang penuh dengan keagungan, kemuliaan, dan kesempurnaan. Bukan sebagaimana makhluk berbicara. Ini yang perlu kita camkan. Ini yang harus dipegang dalam akidah, dalam keyakinan. Karena ini berhubungan dengan hak Allah. Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya. Kapanpun dia mau, dan berbicara, berkalam, sesuai dengan keagungan, kemuliaan, dan kesempurnaannya. Dan disinilah menunjukkan semua sifat perbuatan Allah, nama Allah itu sempurna. Disinilah, dan ini jadi pegangan jamaah, ketika kadang kita bingung, Allah turun ke sepertiga langit, ke sepertiga malam, ke langit dunia, dan seterusnya. Pembahasan seperti ini memang pelik, butuh pemahaman mendalam, termasuk dalam berbicara, dalam menetapkan nama-nama dan sifat dan perbuatan Allah. Maka sekali lagi, Allah berbicara dengan keagungan dan kesempurnaannya. Dia maha berbicara dengan kehendak, bukan berbicara dengan kaku dan terikat dan terbatas. Sebagaimana makhluk sepintar dan sehebat apapun dia, mereka akan berbicara dengan keterikatan sesuai dengan bahasa mereka masing-masing. Gak ada sejarahnya makhluk itu menguasai semua bahasa. Silakan cari, gitu. Gak akan ada yang bisa. Dan bahasa manusia itu di seluruh penjuru dunia banyak yang minta ampun. Banyak yang minta ampunan. Allah maha besar menciptakan makhluk-makhluknya tersebut dengan berbagai macam bahasa. Jadi sekali lagi ini perlu kita pahami, Allah Jalla wa'ala berbicara sesuai dengan kehendaknya. Kapanpun Allah mau, Allah akan bicara. Tapi ingat, dengan keagungan, kemuliaan, dan kesempurnaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini sebagaimana ketika seorang raja besar, penguasa besar, ketika dia ingin memberikan titah ataupun perintah, dia akan berikan keputusan tersebut. Dia akan berikan surat keputusan tersebut kapanpun dia mau. Tidak ada yang bisa mengatur jadwal dia bicara kapan dia iya ataupun tidak. Itu apabila kita bicara dalam raja-raja dunia, pemimpin-pemimpin dunia. Begitu pula Allah Jalla wa'ala. Allah walillahil mathalul a'la. Allah lebih tinggi lagi, lebih mulia lagi, lebih agung lagi permisalannya. Allah dengan kesempurnaan keagungannya jauh di atas segala sesuatu. Dia berbicara sesuai dengan kehendaknya dan keagungan dan kemuliaannya. Kemudian dalam hadis ini disebutkan bahwa akhadatis samawati minhu rajfah. Ketika Allah berfirman, Allah berbicara, langit ikut bergetar. Kenapa mereka bergetar? Karena mereka takut kepada Allah. Dan inilah celakanya manusia ketika didengarkan firman Allah, hati mereka tidak pernah takut. Diri mereka tidak pernah bergetar. Ya, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan hatinya orang-orang beriman, kulitnya orang-orang beriman itu apabila diingatkan tentang Allah, diingatkan tentang akhirat, hati mereka bergetar, bulu kuduk mereka merinding. Dan itu yang apabila kita lihat sejarah para sahabat dahulu, begitulah diri mereka. Dan itu orang-orang yang paham tentang hakikat Allah. Dan langit di sini ketika Allah berfirman, Allah berbicara, langit ikut bergetar karena takutnya mereka kepada Allah. Padahal langit itu bukan makhluk sebagaimana kita manusia. Diberikan jiwa, diberikan perasaan, tapi betapa tunduknya langit kepada sang penciptanya untuk mereka senantiasa tegak, tidak roboh sebelum datang waktunya mereka akan dilipat sama Allah.
disobek sama Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Ya. Maka itu penggalan dari hadis tersebut. Kemudian ketika Nabi SAW menyampaikan fa idza sami'a dzalika ahlus samawati sa'iqu wa kharru lillahi sujada. Ketika malaikat mendengar wahyu tersebut juga mendengarkan firman Allah, begitu pula mereka pingsan saking takutnya, lalu sadar dan langsung sujud. Jadi prosesnya seperti itu. Ketika mendengar wahyu tersebut, mereka pingsan saking takutnya. Dan itu yang sebenarnya terjadi juga pada manusia. Manusia ketika dia mendengar kabar besar bahwa mungkin anaknya sakit, meninggal, pasangannya meninggal, kecelakaan, meninggal, sebagian orang pingsan, sedih mendalam. Kadang pingsannya sampai berkali-kali. Pingsan pertama kali mendengar kabar, pingsan ketika dimakamkan, dan seterusnya. Dan gambaran ini jamaah sekalian rahimakumullah itu ada pada para malaikat Allah ketika mereka mendengarkan wahyu Allah disampaikan. Gambaran seperti itu, pingsan ketika mendengarkan kabar, itu ada pada diri malaikat ketika mendengarkan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dan ini subhanallah, bangun dari pingsan itu mereka sadar dan mereka bersujud, langsung sujud kepada Allah. Itu yang Nabi sampaikan. Langit bergetar karena takut dan malaikat sampai pingsan. Dan kita pernah sampaikan, makhluk Allah yang paling besar yang bisa kita lihat di alam semesta ini dengan mata kepala kita, malaikat Jibril itu besar. Dan di pertemuan terakhir sudah kita sampaikan bagaimana besarnya malaikat Jibril itu. Karena dalam kejadian turunnya wahyu pertama kepada Nabi kita Muhammad SAW, itu membuat Nabi Muhammad SAW itu pingsan, demam, ketakutan. Ya. Dan sayapnya malaikat Jibril itu sampai memenuhi ufuk barat dan ufuk timur, saking besarnya. Cuman malaikat Jibril itu makhluk ghaib, artinya Allah tak kasih izin kepada kita untuk kita bisa lihat malaikat Jibril. Tapi kata para ulama, makhluk Allah yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita itu adalah makhluk yang bernama langit. Dan langit itu sampai sekarang ya rahimakumullah belum pernah kita lihat dia bergetar. Dengan kasat mata kita ngelihat dia bergetar. Nah, nggak kebayang, jangankan langit bergetar jemaah. Melihat langit merah saja pekat itu ngerinya minta ampun. Iya, mengerikan. Atau langit diselimuti awan yang gelap sekali, takut kita. Nah, menunjukkan alam semesta ini masih banyak misteri-misteri dan perkara yang masih goib di mata kita itu. Kita ini nggak terlihat. Dan termasuk diantaranya ketika para malaikat sampai pingsan, pada malaikat makhluk Allah yang sangat luar biasa, mendengarkan firman Allah, sadar sujud mereka. Ya, sadar sujud mereka. Ya. Sebagaimana kita kalau dengar halilintar, petir yang sangat besar, sangat keras, umumnya bikin bukan hanya pendengaran sakit, tapi jantung kita itu rasanya mau copot. Karena datangnya tiba-tiba. Dan sebagian mungkin orang sampai nggak kuat jantungnya dan lemah, pingsan. Dan para malaikat dalam hadis ini bukan hanya sekedar kaget, tapi karena rasa takut mereka kepada Allah, takzim pengagungan mereka kepada Allah, makanya malaikat yang paling kuat, para ulama sebutkan adalah malaikat Jibril. Kenapa dikatakan malaikat Jibril adalah paling kuat, paling hebat di antara para malaikat? Sebagaimana manusia yang paling luar biasa adalah Nabi kita Muhammad SAW, penghulunya para Nabi dan Rasul. Sedangkan malaikat yang luar biasa adalah malaikat Jibril alaihissalam di antara makhluk-makhluk malaikat yang lain. Dan yang pertama kali kata Nabi tadi dalam hadis, fayakunu awwalu man yarfa'u ra'sahu Jibril. Yang pertama kali bangkit dari sujud setelah mendengarkan firman Allah tersebut, beliau adalah malaikat Jibril alaihissalam.
Karena tugasnya juga berat jemaah. Semakin berat tugas seseorang itu, makin besar juga lah posisinya. Semakin tinggi posisinya. Jadi membawa wahyu Allah itu bukan gampang jemaah. Dan itu pun sejatinya tercerminkan dalam kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Kita yang bisa baca Al-Quran. Kita nggak pandai baca Al-Quran itu salah. Nggak boleh itu. Ya. Kita pun bisa baca Al-Quran, punya tanggung jawab. Bagaimana pandainya kita membaca Al-Quran itu tercerminkan dalam kehidupan kita. Makanya orang-orang yang paham agama, ilmunya semakin tinggi, semakin zuhud, semakin bertakwa, semakin wara, mereka punya amanah besar, tanggung jawab besar. Jadi teladan, dilihat, dipanut, dan seterusnya. Gitu loh. Posisi saya dan posisi jamaah di masyarakat jelas. Kita nggak sebagaimana orang-orang awam pada umumnya. Orang kan melihat jamaah bahwasanya rutin ke masjid, sholat 5 waktu, hadir ke majelis ilmu, majelis ta'lim, majelis zikir. Itu kan bukan perkara gampang. Orang bilang jaim, jaga image. Bukan hanya sekedar jaga image, karena kita tahu kita seorang muslim, muslimah. Ada adab, etika, akhlak, tutur kata dan sikap yang harus kita jaga. Maka Nabi pernah bersabda tentang orang mukmin yang kuat itu adalah mukmin yang lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding mukmin yang lemah. Hadis ini bukan membicarakan sekadar fisik. Tapi ketika dijelaskan oleh para ulama, hadis ini menceritakan tentang mukmin yang imannya kuat. Itu lebih dicintai di sisi Allah dibanding mukmin yang imannya lemah. Karena semakin tinggi iman tersebut, amanah yang dia bawa itu berat tugasnya. Sebagaimana dalam hadis ini malaikat Jibril, beliaulah yang pertama kali bangkit dari sujud dan langsung Allah berbicara kepadanya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dari wahyu tadi. Hingga Jibril alaihi salam turun melewati langit demi langit. Para malaikat yang lain pada para penduduk langit mengatakan apa yang dikatakan oleh Rabb kita. Wahai Jibril, apa yang difirmankan oleh Rabb kita? Maka malaikat Jibril mengatakan qalal haq wa huwal aliyul kabir. Allah berfirman tentang kebenaran, dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Dan para malaikat pun mengucapkan hal yang sama. Dan ini menegaskan bahwa perkataan Allah, bahwa firman Allah, bahwa hikmah-hikmah Allah dan takdir-takdir Allah itu adalah kebenaran yang tidak bisa ditolak. Dan kita sudah jelaskan makna kalimat ini ketika malaikat ditanya, apa yang Allah firmankan? Mereka mengatakan qalal haqqa. Allah berfirman perkataan yang benar. Apa maksud perkataan yang benar ini? Adalah bahwasanya setiap firman Allah itu benar, setiap ketetapan Allah itu benar, setiap apa yang datang dari Allah itu benar, tidak bisa ditolak, tidak bisa diganggu gugat. Ya. Dan jamaah rahimakumullah, di antara poin penting dalam kejadian turunnya wahyu ini, proses wahyu itu turun menunjukkan bagaimana amanahnya malaikat Jibril dalam menyampaikan wahyu. Perhatikan, malaikat Jibril tidak menyebut detail isi wahyu ketika melewati malaikat-malaikat yang lain. Ini menunjukkan amanahnya malaikat Jibril. Malaikat Jibril hanya mengatakan qalal haqqu wa huwal aliyul kabir. Dialah Allah maha tinggi, maha besar, dan perkataannya benar. Karena di antara tugas malaikat Jibril, jamaah sekalian rahimakumullah, adalah menjaga kerahasiaan wahyu dan menyampaikan wahyu tersebut hanya kepada siapa yang Allah perintahkan atau kepada para nabi dan para rasul. Lihat, malaikat Jibril sesama malaikat saja enggak sembarangan menyebarkan atau menyebutkan wahyu yang Allah sampaikan, menunjukkan perkara ini sangat spesial, sangat agung, sangat terhormat. Saking terhormatnya malaikat yang lain enggak sembarangan dikasih tahu. Malaikat Jibril cuma mengatakan qalal haqq wa huwal aliyul kabir. Karena ini Allah perintahkan sampaikan kepada nabi dan para rasul. Ibaratnya bagaimana seorang kurir terpercaya, tidak buka paket yang diantarkan, hanya menyerahkan mutlak kepada penerima yang berhak dari barang-barang tersebut. Hadirin semoga Allah muliakan rahimakumullah. Hadis ini memberikan beberapa pelajaran. Di antaranya yang pertama kata para ulama,
adalah Allah itu memiliki kehendak, ada dua jenis kehendak Allah. Di antara pelajaran pertama dari hadis ini adalah Allah itu memiliki dua kehendak. Kehendak yang pertama namanya kehendak syar'iyah, dan kehendak yang kedua namanya kauniyah. Kehendak yang pertama namanya syar'iyah, kehendak yang kedua kauniyah. Kehendak syar'iyah itu adalah kehendak yang berkaitan dengan apa yang Allah cintai. Bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi. Ini kehendak syar'iyah namanya. Berkaitan dengan apa yang Allah cintai, bisa terjadi dan bisa juga tidak terjadi. Ya. Contohnya Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-26, Allah katakan wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum, dan Allah menghendaki untuk menerima taubat kalian. Ya. Allah menghendaki dan Allah berkehendak untuk menerima taubat kalian. Dan ini kehendak syar'iyah namanya, bukan masuk kehendak kauniyah. Karena kalau nanti dia masuk kehendak kauniyah, kalau perkara ini pasti terjadi, karena kehendak kauniyah itu adalah kehendak yang pasti terjadi, baik Allah cintai atau tidak Allah cintai. Ini yang perlu kita pahami. Kehendak syar'iyah itu adalah kehendak yang berkaitan dengan apa-apa yang Allah cintai. Dan kehendak kauniyah ini bisa terjadi, bisa enggak terjadi. Contohnya apa? Permasalahan Allah nerima taubat, gitu loh. Karena permasalahan penerimaan taubat, karena Allah sebutkan wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum, dan Allah berkehendak menerima taubat kalian. Jadi bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Kalau ini masuk dalam kehendak kauniyah, tentu semua orang yang bertaubat langsung diterima sama Allah. Fir'aun yang ngejar-ngejar Nabi Musa di Laut Merah, udah mau sakratul maut, tobat. Pertanyaan saya, diterima apa enggak tobatnya jemaah? Diterima apa enggak? Fir'aun? Terima. Wah parah, enggak dengar sejarah gitu. Fir'aun terima tobatnya. Fir'aun enggak diterima tobatnya, karena udah di penghujung tobatnya, gitu loh. Ya, makanya kalau kehendak syar'iyah, Allah senang hamba-hambanya bertaubat. Tapi kalau sudah masa yang enggak Allah terima taubat, enggak bisa taubat. Ya, makanya permasalahan taubat misalnya contohnya di sini, kalau ini masuk dalam kehendak kauniyah, maka nyaman kita buat dosa gitu. Artinya setiap seorang taubat pasti terima. Faktanya kan, apa faktanya? Tidak semua orang bertaubat diterima taubatnya, apalagi sudah di momen sakratul maut, momen matahari terbit dari barat, kiamat besar, nggak bisa taubat. Maksudnya nggak bisa taubat, taubatnya nggak diterima. Itu kehendak syar'iyah. Kehendak kauniyah tadi apa? Kehendak yang pasti terjadi. Baik kehendak itu apakah Allah cintai ataupun Allah tidak cintai. Kehendak yang Allah cintai ataupun yang tidak Allah cintai. Ya. Contohnya, Allah berfirman dalam surat Hud ayat ke-34. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Iyyaridillahu ayyughawwiyakum." Jika Allah hendak menyesatkan kalian, kesesatan adalah perkara yang tidak Allah cintai, tidak Allah sukai. Tapi mau enggak mau ini sebuah kehendak kauniyah. Yang namanya kesesatan sampai hari kiamat pasti terjadi. Nah, ini harus kita pahami. Ya, jadi kita nggak usah heran kalau ada orang begini, ada orang begitu, nggak usah heran. Yang namanya kesesatan sampai hari kiamat akan tetap terjadi. Tapi kesesatan adalah perkara yang tidak pernah diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibaratnya kalau ada orang tua, kita sebagai orang tua, kita tuh pengen anak itu rajin belajar. Kita sebagai orang tua menginginkan anak, kita suka kalau anak itu rajin belajar. Nah, ini masuk mana nih? Syar'iyah apa kauniyah? Ya jemaah. Syar'iyah apa kauniyah? Tadi Allah Subhanahu wa taala, Allah mencintai hamba yang bertaubat, mencintai orang yang bertaubat. Tapi masalah taubat itu ada yang bisa iya, bisa enggak gitu loh. Enggak semuanya iya gitu loh. Tidak semuanya iya. Sebagaimana orang tua pengen suka kalau anaknya rajin belajar. Tapi apa realitanya? Apakah semua anak rajin belajar? Ayo, pengalaman jadi anak sekolah dulu sama orang tua, rajin belajar apa enggak kita di rumah? Kayak kalau husnuzonnya kayak enggak kayak gitu. Umumnya kita enggak semua rajin belajar, enggak semua hobinya itu belajar.
Yang paling kalau ditanya hobinya apa? Main. Nah itu ya, mayoritas anak senang main memang. Kenyataannya kan nggak semua anak senang belajar. Di sekolah udah belajar, di rumah suruh belajar lagi. Malas mereka. Ya. Tapi kalau kita sebagai orang tua senang anak belajar, tapi nyatanya nggak semua anak senang belajar. Tapi kalau kita sebagai orang tua, kepala rumah tangga di rumah masih main dia, nggak belajar, main aja, nggak selesai gitu loh. Manjat lemari gitu ya, manjat genteng tengah malam padahal udah. Akhirnya apa? Sekring rumah itu kita matiin, plek gitu loh. Nah, ini apa? Kauniyah. Suka nggak suka? Kita nggak suka juga lampu rumah mati kan gitu loh. Cuman nih anak nggak berhenti udah jam 12 malam. Besok kok sekolah gitu loh. Akhirnya apa? Ambil tindakan matiin seluruh lampu. Seneng? Nggak senang. Kita juga nggak senang kalau padam semua. Cuman mau nggak mau nih, akhirnya dimatiin. Nah ini masuknya ke kauniyah. Bisa kita lakukan dan Allah bisa juga menyesatkan hamba-hambanya atas kehendak Allah. Maka ini kehendak kauniyah namanya. Keinginan yang walaupun kita nggak suka tapi mau nggak mau kita lakukan. Ya, itu pelajaran yang pertama dalam hadis tersebut. Pelajaran yang kedua adalah bagaimana makhluk merasakan keagungan Allah. Dalam hadis ini makhluk merasakan keagungan Allah. Ya, ketika disebutkan Allah berfirman mereka bergetar. Dan di antara penguat dalam permasalahan ini seperti Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat ke-44, Allah katakan tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna. Langit yang 7 lapis, bumi yang 7 lapis, semuanya yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Ya, pelajaran yang kedua bagaimana menunjukkan makhluk merasakan keagungan Allah. Bergetar mereka. Kemudian yang ketiga, di antara pelajaran hadis ini adalah bahwa para malaikat itu adalah makhluk yang juga berakal. Malaikat adalah makhluk Allah yang juga berakal. Apa di antara dalilnya? Ketika mereka bertanya, "Madza qala rabbukum?" Apa yang difirmankan oleh Rabb kalian, Rabb kita. Dan ini kata para ulama, ketika menjelaskan hadis ini menunjukkan malaikat itu bisa juga berbicara. Malaikat itu juga bisa memahami. Malaikat itu juga memiliki akal atau berakal. Ya. Karena kalau malaikat tidak punya akal, bagaimana mungkin kita menerima wahyu atau Nabi menerima wahyu dan kita menerima ajaran syariat yang kita pakai hingga hari ini dan hingga hari kiamat. Kemudian di antara pelajaran hadis ini adalah tentang jumlah langit itu ada 7 lapis. Sebagaimana dalam hadis tadi disebutkan, setiap kali malaikat Jibril melewati satu langit demi satu langit, kullama marra bis sama'in. Ya, ini menunjukkan tingkatan langit satu demi satu yang totalnya ada 7 lapis. Kemudian pelajaran yang kelima dari hadis ini adalah bahwasanya setiap lapisan langit itu ada malaikat penjaganya. Ya, setiap lapisan langit itu ada malaikat penjaganya. Sebagaimana ketika malaikat Jibril lewat, sa'alahu malaikatuha. Setiap malaikat Jibril lewat dari lapisan-lapisan langit itu ada malaikat yang bertanya, yaitu penjaga langit tersebut. Jadi setiap langit punya malaikat khusus yang menjaga dan mengisi langit tersebut. Kemudian ini pelajaran yang keenam dari hadis ini adalah bahwa kedudukan malaikat Jibril sangat istimewa. Ya, istimewanya kedudukan malaikat Jibril, dan beliau juga digelari dengan malaikat yang memiliki gelar Al-Amin. Ya, sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang juga digelari oleh Al-Amin. Jadi malaikat Jibril itu dikenal sebagai utusan Allah yang paling amanah dalam menyampaikan wahyu. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka itu beberapa penjelasan dari hadis ini dan juga beberapa pelajaran dari hadis ini, dan insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas kesimpulan atau pokok-pokok pembahasan dalam bab takutnya para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.